Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sari Hidayatullah. Saya mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu komputer Universitas Budi Luhur Jakarta dengan NIM 231601419. Saya di kelas XB. Oke, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tinjauan artikel yang pertama dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Di sini ada pun yang akan saya bahas mengenai jurnal reviewnya. Yang pertama ada ringkasan materi, kemudian pembahasan dan batasan serta kekurangan artikel, kemudian yang terakhir pendapat dan opini. Oke, di sini jurnal yang saya review atau artikel yang ditinjau berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Penulis David D. Clark. Nah, institusinya ada di Massachusetts Institute of Technology Laboratory for Computer Science, Cambridge. Ya. Diterbitkan pada tahun 1988. Nah, ada pun topik materi di sini berfokus pada pembahasan tentang protokol jaringan, yaitu filosofi protokol DARPA. Nah, kemudian apa itu DARPA? Di sini penjelasan mengenai DARPA. DARPA kepanjangan dari Defense Advanced Research Project Agency. Nah, yang mana adalah sebuah lembaga penelitian dan pengembangan yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, jadi DARPA ini sendiri adalah sebuah lembaga yang berada di naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA itu sendiri bertanggung jawab untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi militer yang inovatif dan canggih. Lembaga ini dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan teknologi yang kemudian menjadi landasan bagi banyak inovasi dalam berbagai bidang, termasuk komputasi jaringan, kecerdasan buatan, dan teknologi militer lainnya. DARPA juga terlibat dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan kemajuan teknologi untuk kepentingan keamanan nasional. Beberapa proyek yang terkenal yang diawasi oleh DARPA termasuk pengembangan ARPANET, pendahulu internet modern, serta proyek-proyek seperti GPS, style aircraft, dan teknologi kecerdasan buatan yang revolusioner. Nah, di sini DARPA juga terkenal karena pendekatan risetnya yang berani dan sering kali melibatkan proyek-proyek yang sangat inovatif dan eksperimental. Nah, DARPA ini sangat terkenal sudah ya dalam mengembangkan tadi termasuk ARPANET, kemudian internet modern, serta proyek DPS, aircraft, dan teknologi cerdasan buatan itu berasal dari DARPA ini sendiri. Nah, badan ini juga dikenal karena kemampuannya untuk mendukung kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam mengembangkan teknologi maju untuk kepentingan pertahanan nasional Amerika Serikat. Nah, jadi sangat berperan penting ya bagi pertahanan di Amerika Serikat sana. Nah, kemudian pengembangan protokol internet oleh DARPA sendiri di sini mengembangkan internet protokol switch,
atau TCP, kemudian IP yang pertama kali diusulkan 15 tahun yang lalu. Protokol ini dikembangkan oleh DARPA dan telah digunakan secara luas dalam sistem militer dan komersial. Artinya, sistem yang dikembangkan atau protokol ini yang dikembangkan oleh DARPA ini telah digunakan secara luas dalam sistem militer dan komersial. Ya. Nah, kemudian Internet Protocol atau IP dan Transmission Control Protocol atau TCP telah menjadi standar di Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk interkoneksi dan digunakan luas di lingkungan jaringan komersial. Nah, artinya di Amerika Serikat sana Internet Protocol dan Transmission Control Protocol telah menjadi standar di dalam pertahanan Amerika Serikat untuk berinterkoneksi ya, untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga IP dan transmission control protokol ini juga digunakan luas di lingkungan jaringan komersial ya. Nah, kemudian yang ketiga ada ide yang dikembangkan dalam proyek ini juga mempengaruhi protokol lain, terutama konfigurasi tanpa koneksi dari protokol ISO. Nah, kemudian apa tujuan utama dari arsitektur internet yang dikembangkan oleh di DARPA ini? Nah, di sini adalah tujuan utama dari arsitektur internet ini, seperti yang dijelaskan dalam artikel ini, adalah untuk mengembangkan teknik yang efektif untuk penggunaan multiplex jaringan yang sudah ada. Nah, arsip protokol internet (TCP) atau IP dikembangkan oleh DARPA dengan fokus pada efisiensi penggunaan infrastruktur yang sudah ada. Nah, jadi infrastruktur yang sudah ada diefisiensi lagi uh, dalam penggunaannya ya. Nah, kemudian tujuan utama ini adalah untuk menghubungkan berbagai jaringan yang sudah ada. Nah, artinya infrastrukturnya sudah ada, jaringannya sudah ada, tetapi bagaimana caranya untuk menghubungkan berbagai jaringan yang sudah ada tersebut. Nah, kemudian termasuk jaringan militer dan komersial untuk memberikan layanan yang lebih besar kepada pengguna. Dengan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada, arsitektur internet bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih luas dan terdistribusi. Artinya bisa mencakup cakupan yang lebih luas lagi ya. Nah, serta memungkinkan manajemen sumber daya yang terdistribusi ya. Nah, tujuan ini juga mencakup aspek biaya efektif, kemudahan pemasaran host, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Nah, di sini hasil dari review saya mengenai artikel The Descent Philosophy of the DARPA Internet Protocol ini secara ringkas saya tuangkan di sini beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama, artikel yang disusun oleh David Clark ini membicarakan tentang protokol internet yang saat ini digunakan, yaitu TCP ataupun IP. Nah, jadi fokusnya adalah protokol internet ya. Nah, kemudian protokol ini dirancang dan dikembangkan oleh DARPA Amerika Serikat. Nah, awalnya tantangan utamanya adalah menghubungkan berbagai jaringan komputer ke jaringan yang sudah ada atau jaringan besar yang sekarang kita kenal sebagai internet. Nah, itu pada awalnya DARPA ini pada proses pengembangannya. Nah, kemudian internet awalnya juga dirancang untuk keperluan militer saja dengan serangkaian asumsi yang kurang praktis untuk internet saat ini. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu dikembangkan lagi dan akhirnya bisa komersial sekarang ini ya. Nah, kemudian yang telah beralih ke arah e-commerce dan globalisasi komunikasi di berbagai media. Kemudian pada review yang saya lakukan di bagian pembahasan mengenai artikel ini ada 3 poin penting yang bisa kita jabarkan. Yang pertama di sini artikel ini berpusat pada tiga ide utama di balik filosofi desain internet ya. Nah, yang pertama ia menyatakan bahwa desain menekankan kehandalan, fleksibilitas dan dukungan dari beberapa jaringan dan layanan daripada efisiensi biaya dan akuntabilitas. Nah, yang kedua, desain internet berlapis, artinya TCP dan ODP berada pada lapisan yang terpisah dari IP. Nah, desain ini memungkinkan lapisan bawah IP dibuat sesederhana dan sefleksibel mungkin. Artinya, fungsi dari agar lapisannya tadi terpisah dari IP adalah untuk
memungkinkan dibuat sesederhana mungkin dan sefleksibel mungkin supaya membuat lancar ya. Nah, kemudian yang ketiga, artikel ini menekankan pada kesederhanaan daripada kompleksitas. Akibatnya, alih-alih memiliki mekanisme dalam IT untuk memastikan paket dikirimkan dengan benar, beban verifikasi ditempatkan pada host akhir atau yang penulis sebut sebagai berbagi nasib. Nah, kemudian yang namanya jurnal atau artikel pasti ada batasan dan kekurangannya. Nah, di sini hasil dari review saya, salah satu kelemahan dari artikel ini atau makalah ini adalah bahwa penulis hanya membahas tujuan atau fitur yang diinginkan untuk menjadi motivasi dari desain TCP atau IP. Itu tidak menyebutkan dampak pelapisan jaringan dan hubungan antara pelapisan jaringan dan protokol. Alangkah baiknya jika penulis ini dapat menjelaskan fitur-fitur perancangan TCP IP secara lebih rinci gitu ya. Nah, namun agak sulit dalam makalah ini kayaknya karena mencakup masalah desain jaringan yang cukup luas. Nah, mungkin itu salah satu alasannya tadi ya, kenapa tidak tercantumkan lebih rinci. Namun alangkah baiknya kalau menurut saya ditulis secara lebih rinci. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada opini dan pendapat. Nah, menurut saya artikel ini merupakan terobosan di bidang desain internet yang mana dalam perkembangannya awalnya hanya untuk militer saja, kemudian dikembangkan untuk komersil. Selain itu juga menawarkan solusi yang sangat terukur. Itulah sebabnya jumlah host di internet telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir. Artinya perkembangannya sangat pesat untuk TCP dan IP ini mengenai protokol internet yang digunakan oleh DARPA ini. Nah, saya kira cukup mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya hilapnya mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang tidak berkenan, ada manfaatnya diambil, misalnya kalau ada salahnya jangan diambil, itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.